inilah sebetulnya Bung Karno betul-betul menerapkan ideologi Pancasila itu untuk perdamaian dunia. Untuk kemanusiaan dan keadilan dunia. Artinya memang sejauh ini memang dunia sudah melihat itu ya Pak, bahwa Pancasila ini perlu apa ya istilahnya, dilihat oleh bangsa-bangsa lain, terutama soal perdamaian. Dikagumi. Kalau kita ingin kuat, jangan terjebak atau bangga menjadi bangsa imitasi. Jangan kalau mau jangan terjebak, jangan bangga menjadi bangsa imitasi. Karena sekarang banyak ya sudah mulai marak. Betul. Oh ya, entah itu datang dari Arabisasi. Betul. Datang dari Korea. Betul. Datang dari Amerika, ya. Coba lihat. Tapi bangga lah sebagainya. Oke, mereka masuk oke. Tapi kan harus disaring. Mana yang itu baik, ya kita ambil. Yeah. Yang buruk tidak, tapi kita bangga dengan kita punya identitas. Kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la, mari bersukaria. Halo Sobat BKN dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast BKN PDI Perjuangan bersama saya Yustin Sila. Dan hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andus Jarod Saiful Hidayat MSI. Beliau adalah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ideologi dan kaderisasi. Nah hari ini kita akan membahas mengenai ancaman terhadap ideologi Pancasila. Luar biasa, langsung saja kita sapa. Halo Pak Jarod. Gimana kabarnya Pak? Baik terus ya. Semangat ya. Luar biasa. Okay. Salam Pancasila Pak. Salam Pancasila. Wah. Salam Pancasila bukan begini. Oh begini, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Luar biasa Pak. Hari ini kita punya tema terutama mengenai Pancasila ini. Saya juga pakai tenun Pak. Ini dari juga. Kota Pancasila. Kalau ini dari juga. ND. Oh, dari ini ND. dari mana ini Pak? Dari NTT juga. Dari NTT. Dari Sumba. Dari Sumba, luar biasa. Terima kasih Pak. Saya sebagai orang NTT bangga loh dipakai sama Pak Jarod. Ya Pak, ini bicara soal Pancasila. Kita tahu ada sebuah ungkapan bahwa sebuah bangsa yang besar itu akan lahir menjadi bangsa yang besar kalau mereka berpegang teguh terhadap falsafahnya sendiri. Dan kita Indonesia punya falsafahnya sendiri yaitu Pancasila Pak ya. Dan kita tahu bahwa Pancasila ini hasil dari buah pemikiran Bung Karno yang luar biasa. It's a masterpiece Pak. Itu gimana Pak dasar pemikiran beliau sampai menghasilkan Pancasila ini Pak? Jadi Bung Karno ini bukan pencipta Pancasila ya. Bung Karno itu penggali Pancasila. Penggali Pancasila ya. Menggali ya. Di mana beliau menggali? Ya digali dari bumi Indonesia. Apa yang digali? Falsafah hidup, nilai-nilai, budaya ya, yang hidup ribuan tahun yang ada di Indonesia. Apakah itu digali pada saat zaman Islam masuk ke Indonesia? Oh enggak, lebih dalam daripada itu. Apakah Hindu, Buddha gitu ya, Kristiani? Enggak, lebih dalam daripada itu. Makanya ya kemudian oleh Bung Karno setelah digali, beliau menemukan 5 mutiara ini ya, yang telah hidup ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, dan itu melekat kepada bangsa Indonesia. Maka daripada itu nilai-nilai Pancasila itu, ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang hidup. Dia ideologi yang dinamis, ya, hidup di mana? Hidup di dalam hati sanubarinya bangsa Indonesia. Ya. Karena tantangannya berbeda sekarang ini, maka nilai-nilai Pancasila itu juga bisa untuk menjawab tantangan zaman gitu kan ya. Kan zaman berkembang terus ini ya, berubah terus berubah. Tapi sebagai ideologi yang hidup ya, hidup di mana? Hidup di sanubari kita ya, maka Pancasila akan mampu untuk menjawab tantangan zaman. Ini digali sama beliau. Ya, dipersembahkan pada bangsa Indonesia. Direnungkan secara mendalam ya, terutama ketika
beliau dibuang di Indi. Ya, hampir setiap malam beliau duduk ya menghadap ke pantai di bawah pohon sukun yang sekarang ya. berkontemplasi di situ, memikir di situ bagaimana falsafah dasar Indonesia kalau kelak merdeka. Dan itulah hasil penggalian itulah yang kemudian disampaikan beliau pada sidang BPUPK 1 Juni ya. Sehingga dikenal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Berdasarkan pidato Bung Karno di sana yang kemudian hasil perenungan, galian dari nilai-nilai dan falsafah hidup itu dari Bung Karno itu kan disampaikan, ditawarkan ke seluruh anggota BPUPK dan mereka sepakat untuk bisa menerima itu. Kemudian dibentuk ya panitia kecil, ada panitia 8, panitia 9 untuk kemudian menindaklanjuti ya pidato Bung Karno 1 Juni. Karena waktu itu Bung Karno kan ditanya, semua anggota BPUPK ditanya oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat. Pertanyaannya itu kalau kelak Indonesia merdeka, dasarnya apa? Bung Karno menjawab ya dengan sangat runtut tanpa teks ya, tanpa teks gitu ya. Secara aklamasi. Secara aklamasi diterima 5 prinsip dasar yang hidup di satu barinya bangsa Indonesia. Artinya bahwa dasar pemikiran beliau ya bukan lahir dari mana-mana, tapi memang lahir dari bumi pertiwi ini. Dia melihat situasi kondisi bangsa ini waktu itu ya Pak ya. Bukan situasi Pancasila, tapi itu nilai-nilai yang hidup. Ya, nilai-nilai hidup, cara pandang, way of life ya dari bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, karena ini digali dari bangsa kita sendiri, dari rakyat kita sendiri ya, dari dalam negeri sendiri, maka Pancasila itu timeless. Artinya abadi. Dan kita bisa seperti ini karena Pancasila kan Justin. Betul. Kita disatukan oleh ideologi yang sama. Kita tidak memandang bahwa Justin dari timur, ya Indonesia bagian timur, NTT, tepatnya di mana? Di Kupang, Flores. Di Kupang, Flores. Ya. Saya dari Jawa, tapi sebetulnya kita itu diikat sebagai satu bangsa punya ideologi yang sama. Tentu saja misalkan warga masyarakat di Flores itu juga dari zaman dulu kala itu punya nilai-nilai ketuhanan. Ya toh pasti. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang teis, bangsa yang bertuhan. Gitu. Artinya dengan yang Bapak jelaskan, kayaknya kita tidak bisa membayangkan apabila tidak ada Pancasila ini, Pak. Kalau nggak ada Pancasila, bangsa kita nggak bisa bersatu. Ya. Betul. Sudah Pancasila misalkan diganti, ya bangsa ini akan pecah. Bangsa kita pecah. Contohnya ada mana? Yugoslavia. Ya, karena tidak diikat oleh satu ideologi yang sama, oleh satu way of life yang betul-betul menjadi dasar dari negara mereka, filosofi dasar daripada negara mereka, dia pecah menjadi 7 negara. Kenapa mereka pecah? Ya, mereka pecah kan bisa didasarkan atas kesamaan suku, ya, agama, ya, akar sejarah dari masing-masing suku itu, ya toh. Kemudian mungkin juga masalah ekonomi, mungkin juga karena intervensi dari luar yang membuat negara yang besar waktu itu kuat waktu itu, ya Yugoslavia. Artinya Indonesia dengan keberagaman suku, agama, soalnya berpotensi ke sana, tapi dengan Pancasila yang kita punya, Indonesia itu kalau saya lihat adalah salah satu negara yang ajaib. Salah satu keajaiban dunia ya itu ada di Indonesia. Coba lihat, kita negara kepulauan terbesar sedunia. Ya, ada 17.000 pulau-pulau. Kita paling beragam dari suku bangsa. Ya toh, kita paling beragam dari agama. Agama besar, bahasanya juga, budayanya juga. Ini kekayaan. Tapi semua kok bisa bersatu, diikat. Ada yang mengikat apa? Karena landasannya sama. Ya, cara berpikirnya sama, way of life-nya sama. Itu Pancasila. Ada di Pancasila. Artinya Pancasila memang harus hidup dan memang saat ini memang hidup harusnya hidup terpatri di setiap diri bangsa Indonesia ya Pak ya. Selama ini terpatri dari bangsa dalam sanubari bangsa Indonesia, maka saya yakin, aku yakin Indonesia tidak akan pecah. Makanya Bung Karno selalu menanamkan pada bangsa kita ini satu proses pembangunan
ya, nation and character building terus-menerus. Ya. Yang dibangun apa? Keindonesiaannya. Ya, sebagai warga bangsa. Yang dibangun apa? Karakternya. Karakter, dia bangga dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Pembangunan karakter dan keindonesiaan terus-menerus. Beliau mengatakan proses nation and character building ini harus terus-menerus. Ya, lintas generasi. Nah, inilah yang harus kita tekankan, pembangunan karakternya ini. Karakter building Ya, itu karakter penting building, sekali. nation building penting. Ya. Makanya Justin, di lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah ditekankan betul apa yang dibangun terlebih dahulu pada bangsa ini. Yang dibangun itu jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Raya. Luar biasa, itu sudah ada dalam lagu loh, Ya. Indonesia Raya, kalau kita mau maknai lebih dalam, Pak ya. Betul. Ya. Terus bagaimana Pak dengan peta pemikiran Bung Karno, kita melihat dengan disesuaikan dengan situasi bangsa Indonesia saat ini, Pak? Nah, begini. Saat ini Pak Jokowi bilang, kita punya yang namanya bonus demografi. Iya. Oke. Artinya angkatan kerja kita, sumber daya manusia kita itu masuk pada sumber daya manusia yang produktif. Itu yang kita punya waktu 13 tahun. Ya. Tantangannya pada bangsa kita ini itu semakin luar biasa. Kenapa? Karena dunia itu sudah tidak ada batas-batas lagi. Ya. Karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ya kan, terbuka, ya. Termasuk juga masuknya nilai-nilai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Mudah sekali, ya. Nah, ini ancaman. Ya. Makanya kemarin misalnya Setara Institut melakukan survei misalnya pada bulan Januari sampai Maret, ya, pada anak-anak SMA. Apakah Pancasila itu bisa diganti? Ya. Dari hasil survei mereka itu menyatakan ada sekitar 83,5% itu menyatakan Pancasila bisa diganti. Bisa diganti. Ya kan misalnya. Ya, sekarang kok bisa seperti itu? Ya kita lihat, kita juga tidak langsung begitu saja percaya ya. Kita lihat bagaimana survei itu dilakukan, siapa yang menjadi responden. Tapi ini sebagai bahan evaluasi bagi kita semuanya ya. Ini di mana letaknya? Kelemahannya di mana ini? Ya, kelemahannya di mana? Yang salah, saya tidak menyalahkan anak-anak SMA itu. Anak-anak kita enggak. Yang salah ya kita semua. Bagaimana dengan sistem pendidikan kita? Betul. Apakah sudah sejadi ini dibangun ya karakter? Dulu Justin, waktu saya masih TK, SD misalnya, ya, itu setiap minggu sekali upacara loh. Setiap hari Senin nggak Pak? Hari Senin. Iya, sama Pak. Ketika upacara itu pasti ada menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Indonesia Raya, pembacaan Pancasila. Ya, Saya toh. sering baca itu. Nah, betul nggak? Iya kan? betul. Nah, bukan itu aja. Kamu bisa lihat di dalam sekolah-sekolah kita yang ditempelkan itu para pahlawan-pahlawan, Betul. ya. Ada gambarnya Bung Karno, ada Iya. gambarnya Bung Hatta, Cut Nyak-Din, ya toh, Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini. Dulu masih kecil disuruh harus hafal Harus hafal semua loh. nama pahlawan. Ya kan? Hasanuddin. Ya, kita tahu. Iya. Ya. Artinya apa? Pelajaran sejarah menjadi penting. Supaya anak-anak kita itu tidak tercerabut dari dari akar sejarah dan akar budayanya ya. Supaya anak-anak kita itu mengenal gitu ya akar sejarah kita. Kita itu bangsa yang toleran loh. Kita tidak pernah beda-bedain loh satu sama lain. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita tidak bedain antara perempuan dan laki-laki, semuanya sama loh ya. Kita toleransi di situ ya. Makanya teman-teman kita waktu kita SD, SMP, SMA itu beragam. Tidak di kotak-kotak. Ya kan? Tidak di kotak-kotak sekolah nasional. Ya, tidak di kotak-kotak. Tidak di kotak-kotak dasar agama. Tidak di kotak-kotak ada dasar status sosial ekonomi, semuanya sama. Makanya pakai seragam yang sama. Betul. Ya toh, kamu anak siapapun seragamnya ya itu. Sama. Gitu kan? Nah, harus mulai dari dasar pembentukan karakter itu. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Ya, bagaimana kita bisa empati kepada orang lain. Ya toh, bisa membantu yang lain.
bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa bermusyawarah dengan baik. Ya, kan begitu. Coba lihat. Sekarang saya ada banyak ya sekolah sudah tidak lagi upacara. Itu penting. Bahkan zaman kita dulu. Ini nanti kalau saya ngomong yang zaman dulu, oh itu kan dulu, sekarang beda. Enggak, nilainya. Nilainya sama, Pak. Ya, nilainya Ya, sama. ya. Hanya sekarang metodenya yang mungkin bisa dirubah. Ya kan? Ya. Saya masih ingat dulu waktu SMP gitu ya, sebelum masuk itu ya, itu juga sebelum masuk kelas ya, itu senam. Oh, senam, iya. Nah, benar. SKJ, senam Iya. kesegaran jasmani. Iya. Saya masih ingat lagunya, deng 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 Ingatan deng kuat ya, deng Pak deng Jarod. deng 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 kan gitu. Wah, supaya sehat anak-anak, supaya nggak kena obesitas. Nah, coba lihat itu ya kan. Nah, contohnya itu. Nah, ini kita pakai baju-baju ini juga aplikasi ideologi Pancasila. Betul tidak? Betul, Pak. Ya? Setuju. Kan gitu. Nah, Anda pakai ini tenun yang bagus banget dari Flores, dari ND ya. Ini juga ya Dari Sumba. dari Sumba. Kaya kita. Ya. Kalau kita ingin kuat, jangan terjebak atau bangga menjadi bangsa imitasi. Jangan kalau mau jangan terjebak, jangan bangga menjadi Jangan, bangga ya. yang bangsa imitasi. Karena sekarang Ya. banyak ya sudah mulai marak. Betul, Oh iya, entah itu datang dari Arabisasi, betul, datang dari Korea, betul, Pak. datang dari Amerika, ya. Coba lihat. Tapi bangga lah sebagainya. Oke, mereka masuk oke. Tapi kan harus disaring. Mana yang itu baik, ya kita ambil. Ya. Yang buruk tidak, tapi kita bangga dengan kita punya identitas. Betul. Itu enggak? Ya. Nah, masuknya pengaruh-pengaruh luar itu tentunya pengaruh juga, Pak, dengan ideologi kita Pancasila, iya. kan, Pak. Ya. Nah, kita tahu bahwa hampir maksud saya sampai hari ini itu masih banyak pihak-pihak yang masih terus mengganggu eksistensi Pancasila, termasuk juga dengan pengembangan teknologi informasi. Di YouTube itu banyak sekali, Pak, konten-konten yang berusaha untuk mengganggu atau mengancam eksistensi Pancasila. Gimana menurut Pak Ini Jarod? kan ideologi itu masuk dengan melalui berbagai macam saluran. Ya kan? Yang kita perlu waspadai itu bisa mereka masuk untuk mencuci otak ya, brainwashing ya. Orang-orang yang tidak kokoh karakternya sebagai bangsa, di brainwashing. Bahkan ada mereka yang sampai berusaha ya untuk membawa ideologi itu, fundamentalisme agama itu ya dibawa ke sini, dan itu sampai dilakukan dengan cara membunuh, terorisme. Ya toh, terorisme. Dan ini sekarang sudah terbuka. Itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, perempuan. Ya. Tidak dilakukan oleh orang dewasa saja, anak-anak. Ya. Di mana mereka belajar? Mereka belajar dari bisa YouTube, bisa Twitter, kan terbuka betul. Ya kan, terbuka betul untuk membuat itu ya. Nah ini, tapi itu kelompok kecil menurut saya. Ya. Yang berbahaya adalah ini sebentar lagi kita menghadapi pemilu ya. Ketika mempolitisasi sara, membentur-benturkan sara, entah atas suku, agama, kemudian antar golongan, ini berbahaya. Kasus Jakarta 2017 itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya. Itu sudah bukan demokrasi lagi. Ya. Itu sudah barbar, itu sudah kejahatan demokrasi. Memaksakan kehendak demi memperoleh kekuasaan dan mengalahkan segala macam cara. Ya kan? Di dalam demokrasi itu selalu ada perbedaan pilihan. Ya kan? Betul. Tetapi janganlah dengan perbedaan pilihan itu kemudian kita seakan-akan bermusuhan satu sama lain. Kita lupa bahwa kita itu saudara, sebangsa dan setanah air. Ya, kita lupa bahwa setiap warga negara Indonesia ya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Betul tidak? Entah kamu laki, kamu perempuan,
agamamu apa, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Dan tidak boleh mengintimidasi, apalagi menggunakan mengatasnamakan Tuhan, Betul, betul. ya, kemudian mempolitisasi ayat-ayat suci, gitu ya, mengkafir-kafirkan orang, ya. Demi ambisi untuk Demi- mendapat kekuasaan. Ini kan bukan pelajaran demokrasi yang sehat, kan gitu kan? Iya. Jadi ini jadi. Nah, ini kan otomatis ini juga ancaman ya terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Ya kan? Iya. Seorang yang Pancasila, seorang yang di dalam dirinya, dalam hidupnya, way of life-nya itu, ya betul-betul dia bertuhan, dia tentunya kan harus juga berperik kemanusiaan. Dia harus menjadi sosok yang beradab. Ya. Dia menjadi sosok yang toleran. Dia kan juga harus bisa menjunjung persatuan. Beda pilihan boleh, silakan. Sampai saya pernah bilang itu, Justin, ketika saya, ini pengalaman aja, Iya, Pak. saya dihadang-hadang sama mereka, Mm-mm. ya, diancam-ancam. Saya beberapa bilang, ya, saya ini bukan orang yang emosional ya. Saya bukan orang yang gampang emosi ya. Tapi saya Tenang bilang, dalam ya, merespon sesuatu. saya bilang, kalian tidak bisa menghalang-halangi saya, menghadang saya. Saya menggunakan hak konstitusional saya. Kalau kalian nggak suka sama kita, nggak suka sama Pak Basuki, nggak suka sama Jarod, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah dipilih. Itu haknya kalian juga. Iya, boleh silakan, tuh hak kalian. Ya. Ya, tapi kalian tidak boleh mengancam-ancam, mengintimidasi seperti itu, dan menjual air suci. Ya, kok murah banget, ya. Kalau milih Sang Sono masuk surga, kalau milih kita masuk neraka, loh, apa haknya? Mentuhankan diri sendiri. Nah, itulah. Ini kan mereka. Tapi itu sekelompok kecil. Artinya Pak, sekelompok kecil ini kan tentunya ketika mereka memilih langkah ini pasti ada penyebabnya. Ya. Selain tadi soal mungkin ambisius lah ingin mendapatkan kekuasaan, mungkin ada hal lain Pak? Ya, karena hanya dengan cara itu dia menang. Ya, mohon maaf. Karena dengan cara seperti itu dia bisa menang. It's all about kekuasaan. Yes. Dan yang Itu dikorbankan ya masyarakat kecil juga kan Pak ya? Bayangkan. Hanya demi itu. Ya. Dia tidak bisa yang lain. Ya, karena tingkat kepuasan itu lebih dari 85%. Ya. Hanya itu. Sentuhan sentimen itu. Ya kan? Memang ya, Pak Ahok misalkan itu ya juga punya kelemahan. Betul. Mana ada Kita manusia yang manusia. sempurna. Nggak ada yang sempurna. Justin. Sempurnanya Ya punya toh, Tuhan. yang punya Tuhan lah. Kan begitu, pasti ada kelemahan. Ya. Kan begitu. Artinya kan pihak-pihak itu memang harus kembali kepada ideologi kita Pancasila. Iya. Karena di dalam itu memang semua sudah ada. Dan Pancasila itu bersifat final Pak. Ya. Tidak bisa diganggu-gugat. Iyalah. Ya. Makanya kalau you ganggu-gugat, ya, kamu taoti, kamu rubah, bubar Indonesia. Bubar Indonesia ini. Iya. Betul tidak? Iya. Nah, Betul. nah oleh sebab itu, gitu ya, terutama untuk anak-anak muda, ya, itu jangan cepat percaya dengan informasi-informasi di media sosial, ya, jangan kemudian menyebarkan fitnah, ya, berita kebohongan, hoax dan sebagainya. Ya. Kalau baca berita-berita seperti itu, pahami dulu, baca dulu, jangan langsung kau sebar. Harus Share. check and recheck dulu. Cek. Nah, itu satu. Yang kedua, anak muda kita itu kan hebat. Saya tadi ngomong bonus demografi. Ya, anak muda ini sekarang usia di bawah 45 tahun itu lebih dari 50%. Pemilih terbanyak ya. Ya, Pak? pemilih terbanyak. Ya, pemilih terbanyak. Nah, bonus demografi itu bisa betul menjadi bonus, ya. Bukan menjadi beban, bisa jadi beban loh. Bisa jadi bencana. Bisa jadi bencana loh, ya. Ya. Nah, maka yang kita sentuh itu peningkatan kualitasnya seperti Iya. kualitasnya menjadi penting supaya mereka mampu ya sebagai anak-anak muda ya usia produktif yang mampu bersaing. Cepat sekali bisa mengantisipasi perubahan-perubahan global. Betul. Cepat sekali bisa mengintisari dengan kecepatan perkembangan teknologi. Kalau itu kita ditinggal. Ya. Ya, kita harus siap misalkan
nanti ini lapangan kerja, ini harus kita ciptakan, kita harus bikin sebanyak-banyaknya. Ya, pengangguran, jangan sampai mereka menjadi pengangguran, menjadi tidak produktif, bisa jadi bencana. Ya. Di lain sisi, misalnya, justinya, ini lapangan kerja terutama di kota-kota sudah mulai menyusut. Karena semua menggunakan aplikasi. by digital semua. By digital semua. Ya kan? Coba. Paling gampang aja kasih contoh. Paling gampang kasih contoh. Jalan tol. Dulu kan pakai uang dikembaliin. Nah, ya kan? Sekarang udah cash semua. Itu kan dulu dijaga. Ya. Sekarang udah nggak ada. Pakai mesin semua. Bank juga seperti itu. Ya. Bank itu juga ada bank digital. Ya. Dia tidak perlu kantor. Dia tidak perlu banyak pekerja. Kantornya ada di handphone. Di handphone. Laptop. Di mana semuanya? Ya. Coba, ya. Jadi ini tantangan. Nah, tetapi kita juga harus ingat bahwa Bank Indonesia itu kaya raya. Sumber dayanya luar biasa. Kenapa tidak kita kemudian kembali ke desa, kita ngembangkan pertanian yang bagus, perikanan yang bagus, perkebunan yang bagus, industri kerajinan yang bagus, ya toh, kemudian kuliner yang bagus, musik, ya toh, ya kan, kemudian fashion, macam-macam, potensinya luar biasa. Dan sebagian saya juga ikut senang juga, anak-anak muda sekarang udah luar biasa, mengembangkan bagaimana you punya tenun ini bisa didesain bagus sehingga bisa digunain oleh anak-anak muda dan sangat cantik. Kan gitu ya. Masakan kita juga sangat menarik, sangat sehat. Ya, musik juga bagus. Luar biasa. Artinya apa? Industri kreatif menjadi penting. Ini kita berlomba ini, kecepatan loh ini. Sehingga dengan cara seperti itu ini termasuk bagaimana kita menghadapi ancaman ideologi. Betul. Jangan sampai nanti kalau sampai terjadi apa-apa yang disalahkan ideologinya. Kemudian kalau begitu misalnya Amerika lebih baik ya. Kalau begitu Cina lebih baik ya. Kalau begitu Singapura lebih baik ya ideologinya. Loh. Kok yang disalahin ideologinya ya? Terus kemudian kita menghargai produk kita sendiri. Artinya masa depan Indonesia ini ada di tangan generasi muda ya Pak ya. Generasi muda memang termasuk saya Pak. Saya milenial ya Pak. Anda milenial juga. Harus banyak belajar. Untuk belajar, terus belajar. Terus kemudian tidak berkata Ibu Mega, tidak berada di zona nyaman. Ya. Harus berani out of the box. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Kita baru kurang lebih 20 menitan ini saya udah banyak dapat insight nih. Kalau mau minum boleh Pak. Kalau mau minum silakan. Nah Pak, saya ada berita yang saya baru dengar juga, mungkin Pak Jarod sudah dengar bahwa bulan Mei kemarin kan UNESCO melalui board eksekutifnya melakukan sidang pleno dan memberikan atau menetapkan Bung Karno dalam pidatonya di bulan September 1960 itu menjadi Memory of the World Pak. Betul. Itu luar biasa. Jadi kalau Anda baca pidato Bung Karno di depan sidang umum PBB, itu luar biasa. Itu kalau menurut saya salah satu pidato Bung Karno yang luar biasa dan itu bisa menginspirasi banyak negara, terutama negara-negara yang masih terjajah. Dan itu sebuah keberanian luar biasa. Sangat luar biasa di depan sidang umum PBB. Dan semua peserta sidang itu memberikan aplaus. Standing applause. Waduh, luar biasa. Nah, ini yang harusnya, apa yang ditawarkan Bung Karno, itu kan Pancasila. Itu harusnya menjadi piagam PBB. Kalau kita menginginkan satu tatanan negara dunia itu yang aman, damai, saling menghargai, ya, satu sama lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan masing-masing negara. Ya. Menghapuskan, menghilangkan kolonialisme, imperialisme. Itu luar biasa. Makanya kita patut bangga. 3 pidato. Ya, aduh. Luar biasa. Pidato Bung Karno di KTT Biogard. Pidato Bung Karno di Konferensi Asia Afrika di Bandung. Luar biasa. Ini memang inspirasi. Banyak negara terjajah bisa menjadi merdeka. Ya. Jadi inilah sebetulnya
Bung Karno betul-betul menerapkan ideologi Pancasila itu untuk perdamaian dunia, Dunia. untuk peri kemanusiaan dan keadilan. Artinya memang sejauh ini memang dunia sudah melihat itu ya Pak, bahwa Pancasila ini perlu di apa ya istilahnya, dilihat oleh bangsa-bangsa lain, terutama Bukan hanya soal dilihat, perdamaian, dikagumi, betul. dikagumi, gitu ya, terbukti dikagumi. Contoh begini kemarin, Iran sama Saudi Arabia itu kan tidak pernah klop antara Sunni sama Syiah ini. Tapi kemarin juga bisa bertemu. Nah, yang mempertemukan, mengkaitkan itu Tiongkok lagi. Harusnya kan Indonesia. Iya. Dengan nilai Pancasila ini. Iya. Ya kan? Harusnya kita yang berperan. Kan politik kita bebas aktif. Betul. Ya. Kita di dalam preambul kita kan juga seperti itu. Ya. Kita anti penjajahan. Betul. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Harus dihapuskan penjajahan di atas dunia. Kan begitu. Tentu itu merupakan sebuah keberanian luar biasa dari Bung Karno. Kenapa beliau sampai berani, Pak? Itu pertanyaan. Ini beliau ini memang apa ya? Mungkin satu abad lagi belum ada orang seperti beliau. Iya. Beliau itu lahir pada zamannya betul dan melampaui pemikirannya. Ya. Melampaui zaman pemikirannya jauh ke depan. Itu luar biasa. Dan Justin, saya ini betul-betul bangga, merasa terhormat sekali. Karena pernah ditugaskan oleh Ibu Mega sebagai wali kota Blitar. Iya, betul. Sehingga sampai sekarang itu dikenal sebagai juru kunci makam Bung Karno. Saya cerita kepada mereka semua tentang Bung Karno itu. Ya. Nah, jadi saya bangga betul. Meskipun kota kecil ya, tapi disitulah sebetulnya ya kita bisa menggodok api semangat nasionalisme dan sekarang setiap bulan Juni selalu diperingati sebagai bulan Bung Karno. Betul. Dan itu sudah kita lakukan dulu di Blitar. Itu kegiatan apa aja di Blitar, Pak? Di Blitar itu dimulai 1 Juni, hari lahir Pancasila. Kita selalu adakan upacara. Zaman itu loh ya, masih belum ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila loh. Tapi di Blitar sudah ada upacara. Siapa yang ngikutin? Semuanya. Ya pemerintah, DPR, anak sekolah, para budayawan. Oh aduh, ramai sekali. Di sana dikenal dengan istilah Grebek Pancasila. Grebek Pancasila. Oh ramai banget. Dan itu mulai terasa sampai sekarang ya. Ramai sekali. Terus tanggal 6 Juni itu hari lahir Bung Karno. Ya. Wah itu juga diperingati. Ya. Dengan upaya macam-macam lah. Tanggal 21 Juni itu selalu diperingati sebagai Haul Bung Karno, pengajian. Ramai banget. Pengajian ya. Jadi betul-betul pengajian itu bukan hanya sekedar secara Islam, itu mengkaji ya ideologi Pancasila. Ya. Dari sudut misalnya dalam agama Islam dong. Ya. Tadi yang kita undang itu para penceramahnya itu betul-betul yang paham tentang Bung Karno dan Pancasila. Luar biasa. Biasanya itu kita ambil dari para kiai baik dari Nahdlatul Ulama maupun dari. Karena memang nilai-nilai spiritual memang sudah ada dalam Pancasila ya Pak ya. Bahkan Pak Maruf Amin juga pernah hadir juga. Bukan hadir, memberikan ceramah. Oh, memberi ceramah juga. Luar biasa. Seperti kita bersyukur Pak di pemerintahan Jokowi mengembalikan Pancasila, memperingati hari lahir Pancasila di 1 Juni. Karena Pak Harto itu ketika berkuasa kan betul-betul melakukan desoekarnoisasi. Saya masih ingat betul. Ya. Bagaimana ya kakek saya, mbah saya itu menyimpan dan menyembunyikan buku-buku Bung Karno. Di di atap ini ya. Loteng-loteng gitu. Bukan di wowong kalau bahasa Jawanya itu ya di atasnya ini. Karena takut kedapatan gitu Pak ya. Tangkap. Sampai begitu. Masang fotonya Bung Karno. Luar biasa. Betul-betul represif. Artinya memang sampai dikubur seperti itu. Betul. Tapi sekali lagi ya, kata Bu Mega ya, itu kebenaran pasti akan menang. Kebenaran akan menang. Artinya kita nggak boleh salah pilih pemimpin Indonesia di masa depan. Dan kita percaya Mas Ganjar Pranowo itu mampu meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Betul. Karena digodok juga dia. Ya, digodok, digembleng oleh partai.
Betul. Dan beliau luar biasa sih Pak. Ya. Kita yakin 100% beliau bisa melanjutkan Ya, ini. dan komunikasinya dengan anak muda oke. Saya Sangat baru oke. datang dari Sumut, kemarin Heeh. ketemu sama anak muda, Pak Gajar ngomong sama anak muda, oh gaul banget. Ya, gaul banget dan mampu menerjemahkan yang susah-susah itu menjadi gampang. Sangat mudah beradaptasi Pak. Ya. Dengan anak muda tahu gimana cara treatmentnya Ya. sama orang yang dewasa gimana. Luar biasa Pak. Dia bisa merangkul Pak dan bisa Ganjar. menyatukan. Betul, betul Pak. Nah, ini kembali lagi nih Pak, soal krisis 1998, 2008, terus kemarin COVID-19. Kenapa kita tuh beda banget dan bisa menangani itu sampai WHO memberikan notis bahwa Indonesia adalah setitik cahaya terang di tengah ketidakpastian ekonomi, politik, dan kesehatan dunia. WHO notis loh untuk Indonesia ini. Ya. Apa kuncinya? Apa Kan gitu. kuncinya? Apa kuncinya? Kuncinya adalah substansi aplikasi dari substansi Pancasila. Apa inti dari Pancasila? Gotong royong. Covid kita bisa hadapi karena kita punya. Yuk, kita bisa lihat ya gotong royong. Waktu pandemi itu bagaimana mereka bergotong royong kasih makanan, Ya, betul. perhatian, apa ya? Betul. Sumbangan-sumbangan juga. Sumbangan-sumbangan luar biasa. Kalau pemerintah aja nggak bisa. Tapi ada semangat. Artinya apa? Nilai-nilai itu masih hidup. Masih Berkat berkembang. Pancasila. Kenapa? Ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang hidup. Hidup di mana? Di hati sanubarinya. Iya. Dan itu terbukti ketika COVID ya Pak, kita bisa bangkit. Ya, Dan termasuk dipuji oleh resesi bangsa lain. ekonomi. Betul. Sama. Ini sekarang Eropa sudah masuk ke resesi loh, krisis loh. Amerika juga loh. Ya, Indonesia ini punya ini spirit itu dan spirit tidak pernah menyerah. Ya, saya orang desa, saya tahu. Ya, masalah COVID itu ya, yang banyak terpukul itu kan di kota. Di desa itu, oke. Iya. Atau iya, benar. Oke. Saya kalau pulang enak banget gitu deh. Nggak ada masalah apa-apa ekonomi macam-macam, saling membantu satu sama lain. Artinya di saat kita mengalami krisis kemarin, karena kita punya Pancasila, kita bisa melewati itu semua, Pak. Sebenarnya mungkin Pak Jarod mungkin bisa kasih contoh konkret keunggulan Pancasila yang kita milih ini kok apa sih Pak? Kok bisa dipuji-puji oleh bangsa lain, terutama kemarin dari WHO notice Indonesia bisa melewati masa-masa krisis COVID-19. Selain gotong royong mungkin ada lain Pak? Gotong royong itu kuncinya. Kemudian dalam Pancasila itu ingat ya bahwa manusia Indonesia itu manusia yang bertuhan. Nomor satu. Semua dengan Tuhannya sendiri-sendiri masing-masing kita bertuhan. Kita bukan bangsa yang ateis. Ya. Kita bangsa bertuhan. Ada kekuatan supranatural. Ya, yang maha segalanya. Kita punya nilai-nilai kemanusiaan. Kita punya sistem demokrasi yang berbeda. Ya. Sebetulnya. Sekarang kita ini kan mau ditarik sistem demokrasi liberal, individual. Sebetulnya itu tidak cocok. Ya, tapi oke lah kita ikuti proses seperti ini. Demokrasi kita itu musyawarah mufakat. Ya, ini. Jadi ada sebutkan begini, Bung Karno katakan, Pancasila itu setingkat lebih tinggi ideologi ini dibandingkan dengan Declaration of Independence Amerika. Ya. Kenapa lebih tinggi? Ya. Karena di dalam Pancasila itu ditekankan tujuan negara itu negara kesejahteraan, keadilan sosial. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan manifesto komunis. Ya kan? Karena di dalam Pancasila itu, ya, itu kita percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di ideologi manifesto komunis tidak. Ya kan? Ini. Nah, artinya apa? Kalau menurut saya, mohon maaf, masyarakat yang diinginkan oleh Pancasila itu adalah masyarakat sosialisme ala Indonesia. Sosialisme ala Indonesia, ya. Betul, setuju. Bukan kapitalisme. Nah, ini tantangan kita. Ya. Kita tuh bangsa komunal, bukan individual. Betul. Kita bangsa komunal. Maka tadi ketika ada krisis, mereka bergotong royong, bantu binantu. Betul. Secara dinamis. Nah, itu. Wah, terima kasih Bung Karno untuk Pancasilanya luar biasa. Bahkan kalau ada kata yang lebih di atas terima kasih, kita sampaikan itu. Luar biasa. Ini kembali Pak soal salah satu ancaman Pancasila ini kan ya di dalamnya juga ada radikalisme, yang bisa di dalamnya juga ada terorisme juga Pak.
Nah, kita tahu bahwa penanganan terorisme kita ini nomor 1 di dunia dalam hal soft approach. Ya. Nah, beberapa napiter bahkan jadi pemimpin kan Pak, pemimpin upacara 17 Agustus. Apa sih saktinya Pancasila kok bisa diturunkan ke aplikasi soft approach, Pak? Mereka yang tergiur ya dengan ideologi asing itu kan belum paham betul, diracuni betul. Apa yang diracunin? Apa yang meracunin? Ya nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. Ya. Surga, bidadari, ya kemudian kita sistem khilafah, ya bahwa yang tertinggi itu kitab suci, kita di masing-masing ya itu. Nah inilah yang menjadi tugas kita untuk bisa memberikan penyadaran pada mereka. Ya, Pancasila itu tidak memukul, tidak membunuh, dia merangkul, dia mencerahkan. Makanya banyak napiter yang sadar itu dijadikanlah dia duta-duta Pancasila supaya dia bisa cerita, ya bahwa ya ISIS itu nggak benar, fundamentalisme agama itu nggak cocok, Wahabisme itu nggak benar, nggak cocok di Indonesia. Islam itu Islam di Indonesia itu adalah Islam yang betul-betul berbaur, bercampur dengan kultur. Makanya Islam masuk ke Indonesia itu tidak dengan pedang, tidak dengan meriam, belum. Masuknya secara damai. Islam itu membangun kedamaian, membangun toleransi, ya, kemudian menegakkan keadilan, ya kan gitu ya. Tidak ada diskriminasi. Orang beriman itu tidak bisa dipaksa. Orang masuk agama itu tidak ada paksaan. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Artinya pendekatan soft approach ini kita kembali dengan sejarah Indonesianya sendiri ya Pak ya. Ini kan banyak orang yang salah jalan. Iya. Seakan-akan dia kalau sudah seperti itu mati syahid, padahal itu mati sangit, kan gitu kan ya. Kalau nggak ikut masuk neraka. Hal ini dia jual neraka sama surga. Nah, betul. Hati-hati. Nah, ini apakah dari mereka sih? Enggak. Karena ini dunia sudah menyatu itu, wah nilai-nilai dari mana-mana. Betul Pak. Terakhir dari saya nih Pak ya. Ya. Karena kita terbatas oleh waktu. Ya. Terakhir dari saya Pak, apa pesan dari Pak Jarod untuk generasi muda? Terutama soal penghayatan terhadap Pancasila ini Pak. Ya, untuk generasi muda ya. Saya berpesan, kenalilah negerimu. Kenalilah budayamu. Kenalilah akar sejarahmu. Ya, galilah itu. Kamu pasti akan bangga. Dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Akan bangga pada tanah airmu yang sudah sangat kaya raya ini. Keindahan yang tiada terkira. Ya, jadi itu. Galilah dan jadilah dirimu sendiri. Ya, yang dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Jangan menjadi bangsa imitasi. Jangan menjadi bangsa imitasi. Jadi kenalilah sejarah terutama juga Pak Jasmira, jangan dilupakan kalau kita mau membangun bangsa ini. Terima kasih untuk pesannya, itu pesan untuk saya juga Pak. Terima kasih Pak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga Pak Jarod sehat selalu, sukses. Amin. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Sobat BKN. Sekian perbincangan saya bersama Pak Jarod yang luar biasa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Sobat BKN semuanya jangan lupa untuk pantau terus channel podcast BKN PD Perjuangan. Mari ramaikan bulan Bung Karno tahun ini dengan semangat membangun Indonesia. Satu lagi, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun media sosial BKN PD Perjuangan. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Salam Pancasila. Bye-bye. Dagale kota ende Pepung gesong gasong Lele lukele rebinha Mau mere dagale kota ende Pepung gesong gasong Lele lukele rebinha Na lele lu sila son Mi fa sol Lele tiri
gale kota ende Pepin gesong gasong lele lukere binha Mau mere dagale kota ende Pepin gisong gasong lelut elere binha Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Mau mere dagale kota ende Pepin gesong gasong lele lukere binha Mau